Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa iqtafa. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Selamat pagi teman-teman sekalian. Semuanya sehat ya. Oke. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa mengadakan perkuliahan secara sinkronik via Zoom meeting. Sebelum perkuliahan kita mulai, mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan melanjutkan belajar kita di mata kuliah kemuhammadiyahan. Untuk materinya kita akan membahas tentang falsafah ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Izinkan saya untuk share screen. Oke. Untuk PowerPoint-nya apakah sudah tampil teman-teman sekalian? Sudah bisa dilihat ya? Sudah, Pak. Yang akan kita pelajari Sudah, Pak. tentang falsafah dan ajaran pokok Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di pertemuan sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang profil ya Kiai Haji Ahmad Dahlan sekaligus latar belakang berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah. Sekarang kita akan berkenalan kembali secara lebih dalam tentang bagaimana prinsip hidup ataupun falsafah hidup serta ajaran pokok Kiai Haji Ahmad Dahlan, sehingga kemudian beliau luar biasa memiliki peran dan kontribusi terhadap umat Islam dan umat manusia di Nusantara ini secara umum. Kita akan lihat pertama untuk prolognya ya, kita sedikit pelajari kembali seperti apa pribadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan teman-teman ya merupakan sosok kiai yang cerdas, memahami kitab-kitab yang sukar dan memiliki keistimewaan berupa rasa khauf atau rasa takut terhadap Allah dan hari akhir yang begitu tinggi. Di pertemuan sebelumnya ketika kita mengkaji tentang latar belakang dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, kita telah tahu bahwa beliau adalah sosok pembelajar. Beliau belajar berbagai macam ilmu ke berbagai macam guru-guru baik di Nusantara ataupun di ulama, pada ulama di Timur Tengah ya. Jadi beliau itu memang sosok yang sangat cerdas, menguasai berbagai macam ilmu. Kitab-kitab bahasa Arab ya beliau pun menguasainya. Nah, di samping keunggulan dari sisi intelektual, beliau juga memiliki keistimewaan berupa rasa spiritual yang sangat luar biasa. Ya, beliau memiliki rasa khauf atau rasa takut yang sedemikian rupa terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada hari akhir. Kemudian teman-teman sekalian, ya, beliau juga merupakan ulama yang mengajarkan Islam tidak hanya sebatas ilmu, tetapi juga mendidik anak muridnya untuk mempraktekkan ataupun mengamalkan ayat-ayat Al-Quran yang dipelajari. Jadi beliau luar biasa teman-teman sekalian, dan tidak hanya kemudian mengajarkan ilmu kepada murid-murid beliau ya, tetapi kemudian beliau pun kemudian mendorong murid-muridnya untuk tidak hanya belajar ilmu, tapi kemudian bagaimana mereka mempraktekkan ataupun mengamalkan ilmu yang telah mereka pelajari. Ketika kita belajar ayat Al-Quran, belajar hadis ya, ayat Al-Quran itu tidak hanya sekedar dihafal kemudian dipahami, tapi di atas itu ya setelah dipahami, setelah dihafal kemudian harus diamalkan, karena
Ya, lagi-lagi kenapa Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan wahyu berupa Al-Qur'an? Nah, salah satu fungsinya adalah sebagai hudan, sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Kalau misalkan tidak dipraktekkan berarti ya tidak kemudian terlaksanakan fungsi daripada ayat Al-Qur'an tersebut. Seperti itu. Kemudian poin yang ketiga, ya, beliau ya menurut beliau yang mengamalkan ajaran Islam itu tidak perlu menunggu mengetahui semuanya. Nah, jadi untuk mengamalkan aspek-aspek yang ada dalam Islam itu tidak harus mengetahui seluruh ajaran dalam Islam terlebih dahulu. Tetapi apa yang telah diketahui meskipun baru sedikit ya harus kemudian dipraktekkan. Belajar 1-2 ayat praktekkan. Ya, belajar 1-2 aspek dalam Islam kemudian dilaksanakan. Karena ya buat apa ilmunya tinggi, wawasannya luas tetapi kemudian tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian beliau memiliki prinsip berilmu amaliyah dan beramal ilmiah. Subhanallah. Jadi prinsip beliau ya berilmu amaliyah. Bagaimana ilmu, wawasan, pengetahuan yang beliau miliki harus diamalkan. Dan beramal ilmiah. Segala amal perbuatan yang dilakukan itu harus berdasarkan ilmu, tidak asal ikut-ikutan, tidak asal rutinitas saja, tapi memang betul apa yang dikatakan, apa yang diamalkan itu berdasarkan ilmu. Ini sesuai dengan kaidah dasar di dalam Islam yang berbunyi al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Jadi sebelum kita berkata, sebelum kita melakukan sesuatu harus didasari oleh ilmu. Seperti itu. Oke. Kemudian teman-teman sekalian, di antara pembelajaran yang dilakukan kepada para santrinya, yang diajarkan kepada para santrinya adalah 7 perkara. Ada 7 perkara, 7 pembahasan ya yang sering disampaikan oleh Kiai Ahmad Dahlan kepada murid-murid beliau yang kemudian 7 pembahasan itu disebut dengan 7 falsafah Kiai Ahmad Dahlan, 7 prinsip ajaran Kiai Ahmad Dahlan. Selain itu ada beberapa ayat yang senantiasa diajarkan oleh Kiai Ahmad Dahlan kepada murid-murid beliau, kemudian beliau pun menuntun para santrinya, ya, para anak muridnya untuk mengamalkannya, yang kemudian ayat ini diistilahkan dengan 17 kelompok ayat Al-Quran. Ini bukan berarti kemudian hanya mengamalkan 17 kelompok ayat saja, tetapi 17 kelompok ayat ini yang sangat ditekankan, yang merupakan atau dalam pandangan Kiai Ahmad Dahlan merupakan 17 kelompok ayat yang utama, yang kalau kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari sangat luar biasa, akan memberikan kontribusi peran yang baiklah dalam kehidupan kita manusia. Nanti kita akan pelajari 7 falsafah dari Kiai Ahmad Dahlan dan juga 17 kelompok ayat tersebut. Oke. Nah, 17 kelompok ayat Al-Quran dan juga 7 falsafah pelajaran dari Kiai Ahmad Dahlan ada di buku ini, teman-teman ya. Diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah. Bagi teman-teman yang ada di Jogja, nanti bisa mampir ke toko Suara Muhammadiyah ya, atau kalau tidak salah di Sosial Agensi dan Gramedia juga terdapat atau tersedia buku ini. Jadi teman-teman bisa mencarinya. Nah, kita akan pelajari satu persatu seperti apa pelajaran ataupun falsafah yang diajarkan Kiai Ahmad Dahlan kepada kita. Pelajaran yang pertama, ya, beliau mengingatkan kepada kita tentang kematian. Beliau menyebutkan kita manusia ini ya, hidup di dunia hanya sekali, untuk bertaruh sesudah mati. Akan mendapatkan kebahagiaankah atau kesengsaraankah? Nah, ini teman-teman sekalian merupakan suatu kesadaran yang sangat luar biasa dari Kiai Ahmad Dahlan, dan semestinya hal itu pun ada pada diri kita, yakni sadar betul bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara, hidup kita di dunia ini hanya sekali saja gitu. Dan hidup kita di dunia ini yang ya sementara tadi, mungkin ada yang sampai 70 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 40 tahun. Yang sebentar itu akan sangat
mempengaruhi bagaimana kehidupan kita selanjutnya. Nah, jadi ada kehidupan setelah kematian. Gitu ya. Jadi mati itu bukan suatu apa istilahnya yang menghentikan episode kehidupan, tapi ada episode kehidupan setelah kematian. Dan episode kehidupan setelah kematian itu ya sangat dipengaruhi bagaimana hidup kita di dunia ini. Maka kemudian tentu dengan pernyataan beliau ini menasihati kepada kita sekalian teman-teman, bagaimana kita harus memanfaatkan hidup kita yang sebentar ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian menyia-nyiakan waktu hidup kita di dunia ini. Harus ya hidup sekali, hidup yang berarti. Hidup sekali, hidup yang berkontribusi. Hidup sekali, hidup yang bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan orang di sekitar kita. Seperti itu. Karena nanti termasuk bagaimana kehidupan kita nanti setelah kematian, ya, apakah di surga, apakah di neraka, ketika di alam barzah, apakah mendapatkan nikmat kubur ataupun siksa kubur, itu tergantung dari ya tingkah laku kita selama hidup kita di dunia ini. Kalau kita selama hidup di dunia ini menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintah dalam agama, ya insya Allah nanti konsekuensinya kita akan mendapatkan kebahagiaan. Tetapi sebaliknya, kalau kita selama hidup di dunia ini ya menyia-nyiakannya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk bermaksiat, untuk berbuat dosa, ya tentu nanti konsekuensinya kita akan mendapatkan balasan berupa azab kubur dan juga neraka. Nasihat dari beliau teman-teman sekalian. Nah, penjelasan kan ya, melalui Gajah Madalan kita bahwa hidup kita di dunia tidak hanya berhenti di dunia ini. Ada kehidupan setelah di dunia ini, dan itu merupakan kehidupan yang sesungguhnya, yakni alam akhirat. Yang mana alam akhirat itu diawali dengan alam barzah ataupun alam kubur. Ada satu pernyataan dari seorang ulama yang berbunyi, al-mautu babun wa kullun nasi dakhil. Jadi al-mautu babun, kematian itu adalah ibarat pintu, wa kullun nasi dakhil, dan setiap kita manusia pasti akan melewati pintu tersebut. Nah, ini sesuai dengan firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Nanti ada kehidupan setelah kematian. Disitulah awal dari pertanggungjawaban atas seluruh perbuatan kita selama kita hidup di dunia ini. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, fama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan kita yang kita laksanakan di muka bumi ini, baik itu perkataan atau perbuatan, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Lalu kemudian falsafah ini, teman-teman sekalian, mengajarkan kepada kita bahwa tidak tepat bagi kita apabila lebih suka memikirkan dan memenuhi kesenangan hidup saat ini sehingga melupakan kehidupan lain yang lebih hakiki di akhirat kelak. Jadi bagaimana seluruh aktivitas yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini itu harus dikaitkan dengan akhirat, kayak gitu. Orientasinya itu adalah akhirat. Kita belajar. Nah, belajar itu untuk apa? Belajar ini insya Allah kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala dalam rangka untuk memenuhi perintah Allah, thalabul ilmi. Ya, jadi tidak sekedar kita kuliah, teman-teman kuliah itu sekedar rutinitas saja, tapi didasari oleh suatu kesadaran saya ini sedang belajar. Dengan belajar ini saya akan mendapatkan ilmu, saya akan diingatkan untuk melakukan kebaikan, dan setelah saya termotivasi saya harus melakukan kebaikan itu, dan nanti dampaknya akan kita rasakan di akhirat kelak. Seperti itu. Kenapa saya menghormati kedua orang tua saya? Pas di rumah saya harus membantu masak, misalkan nih teman-teman putri, kemudian teman-teman putra misalkan membantu bapak berkebun atau apa, beres-beres rumah, itu tidak sekedar rutinitas, tetapi yang saya lakukan itu, yang teman-teman lakukan itu adalah berorientasi ke akhirat. Nah, saya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, saya belajar, saya bersih-bersih rumah, saya masak, dan melakukan apapun dari bangun tidur sampai tidur kembali, kita niatkan adalah untuk kehidupan yang hakiki kelak, kayak gitu. Sehingga kita tidak terlalaikan dengan kehidupan kita di dunia. Nah, seperti itu. Nah, Gajah Madalan ya mengibaratkan ya, manusia berada di atas sumur yang ada ular besar di bawahnya, dan orang tersebut sedang bergantung pada tali yang hampir putus. Ya, teman
bisa bayangkan ini Kiai Haji Ahmad Dahlan mengibaratkan ada seorang yang sedang bergantung di tali yang hampir putus ya, dan dia berada di sumurnya, dan di bawah sumur itu ada ular besar. Pada saat yang bersamaan ya, kita disuguhi dengan manisnya madu. Jadi kita sedang berada dalam kondisi genting, di samping kita ada yang nawari minuman manis seperti itu ya teman-teman. Kemudian beliau menyebutkan manusia banyak yang terbuai dengan manisnya madu, dengan minuman manis yang ditawarkan tadi, sehingga lupa kalau tali yang sedang dia bergantung di atasnya itu sudah mau putus, sementara ketika putus ular di bawahnya udah siap mau menggigit dan mencaplok kita. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hidup di dunia ini sementara saja ya. Ya 40, 50, 60 ataupun 70 tahun, dan tempat singgah saja teman-teman ya. Kalau orang Jawa itu mengibaratkan urip iku mung mampir ngombe katanya ya. Hidup itu sekedar mampir untuk minum. Teman-teman dari rumah misalkan atau dari kos-kosan akan datang ke kampus UMY. Nah, di tengah jalan teman-teman haus lalu mampir ke Indomaret atau ke Warmindo untuk minum. Nah, tujuan teman-teman itu bukan di Warmindo itu atau di Indomaret itu, tetapi ke kampus. Nah, kita jangan sampai terlalaikan untuk melihat-lihat apa yang ada di Warmindo, minum-minum di situ sampai kemudian lupa tujuan kita untuk ke UMY itu. Nah, dan terminal terakhir kita adalah di akhirat kelak, dan di dunia ini adalah tempatnya untuk mencari bekal untuk kehidupan kita setelah kematian kelak. Ini subhanallah ya teman-teman sekalian, yang nasihat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sangat luar biasa, mengingatkan kita bahwasanya hidup di dunia ini sebentar saja, maka harus kita manfaatkan untuk hal yang sebaik-baiknya. Nah, pada kesempatan lain, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mengingatkan bahwa mati adalah bahaya yang besar, tetapi lupa kepada kematian adalah bahaya yang lebih besar lagi. Subhanallah, ini kita sedang hidup di dunia ini teman-teman, kayak ngerasa akan hidup selamanya. Maka kadang kita suka menunda-nunda untuk melakukan hal kebaikan. Wah, nantilah saya sholat kalau udah umur 50 tahun, nantilah saya mau bertobat kalau udah umur 40 tahun. Sekarang kan masih muda, baru 19 tahun, baru 20 tahun. Ya, manfaatkan saja untuk hal-hal yang ya enjoy your life gitu, yang gak usah pusing-pusing mikir masalah akhirat lah. Ini kadang kita terlalaikan dengan hal itu. Ya, kita terlalaikan dengan kematian itu. Padahal semestinya kita harus senantiasa ingat bahwasanya yang namanya mati itu tidak menunggu kita tua ya, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun tidak ada yang tahu ya, dan tidak menunggu kita tua. Bisa jadi yang masih muda kayak kita sudah diambil terlebih dahulu. Maka dengan kesadaran itu ya kita harus betul-betul bersiap-siap ya menghadapi kematian itu dengan membereskan urusan-urusannya dengan Allah dan dengan sama manusia. Bagaimana kita bisa menjaga hubungan yang baik antara kita dengan Allah, hablum minallah ya, sholat kita kerjakan, seluruh perintah-perintah agama kita kerjakan, pun demikian juga hablum minannas kita juga harus kita bereskan. Bagaimana hubungan kita dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik, dengan keluarga, dengan lingkungan sekitar, dengan teman, dengan guru kita dan seterusnya, itu harus betul-betul baik sehingga kita tidak ada tanggungan setelah kematian kelak. Sudah beres kehidupan kita di dunia ini. Subhanallah ya, ini nasihat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pelajaran yang pertama yang terdapat dalam 7 falsafah ajaran pokok Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oke. Nah, pelajaran yang kedua, teman-teman sekalian, yang umumnya ya, beliau mengingatkan kita agar kita bisa open minded ya, kita punya pemikiran yang bebas gitu, kita punya pemikiran yang terbuka gitu dalam menerima kebenaran. Bagaimana kita bisa open minded, bisa terbuka pikiran kita untuk menerima kebenaran. Apa nasihatnya? Beliau berbunyi menyampaikan kebanyakan di antara manusia itu berwatak angkuh dan takabur, sombong. Mereka mengambil keputusannya sendiri-sendiri. Apa penjelasannya teman-teman sekalian? Pelajaran kedua ini ya, mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika kita hidup itu jangan merasa benar sendiri sehingga menutup diri dari pendapat orang lain. Kadang kita kan seringkali merasa benar sendiri ya, apa yang kita pikirkan itu yang paling benar, apa yang kita asumsikan itu paling benar, sehingga
karena merasa paling benar sehingga kemudian menyalahkan orang lain dan tidak mau menerima pendapat dari orang lain. Ini kan suatu tanda daripada kesombongan. Kita pun tidak diperkenankan untuk mencelakakan ataupun menjelekan orang lain karena berbeda pendapat dengan kita. Karena terkadang karena kita sudah merasa benar lalu menyalahkan orang lain ataupun menjelekan orang lain. Nah, ini juga suatu sikap yang tidak semestinya. Nah, apa yang diperselisihkan sesungguhnya hanya satu yang benar. Kebenaran itu pasti hanya milik Allah. Nah, jadi standar dari benar tidaknya sesuatu itu bukan hanya berdasarkan akal kita, tidak hanya sekedar asumsi dari kita, pemikiran-pemikiran kita saja, tapi sebenarnya standar barometer benar tidaknya, pantas tidaknya, hak batilnya sesuatu itu adalah standarnya harus dikembalikan ke Allah. Maksudnya apa teman-teman sekalian? Harus disesuaikan dengan ayat Al-Quran ataupun hadis serta pendapat dari ulama yang tepat seperti itu. Jadi terkadang ya karena namanya akal manusia, indera manusia itu sangat terbatas, termasuk hati manusia juga sangat terbatas. Maka kemudian Allah pun menurunkan wahyu, mengutus Nabi Muhammad SAW untuk kemudian menjadi uswatun hasanah, untuk kemudian menjadi barometer atas segala sesuatu. Nah, maka benar tidaknya sesuatu itu harus dikembalikan kepada ya back to the Quran and Sunnah seperti itu teman-teman. Jangan hanya didasarkan kepada akal pikiran kita saja. Nah, untuk itulah kita harus saling menghargai. Hidup di dunia hanya sekali untuk bertaruh, untuk diuji, dan untuk ya menghargai satu dengan yang lainnya. Ya, dengan kesadaran bahwasanya kullu ra'sin ra'yun, setiap kepala pasti punya pikiran, setiap kita punya pendapat satu dengan yang lain, kadang mungkin berbeda. Menurut saya benar, belum tentu benar menurut yang lainnya. Menurut saya salah, belum tentu salah menurut yang lainnya. Nah, maka dari situ kita harus saling menghormati dan saling menghargai pendapat satu dengan yang lainnya. Jangan sombong, jangan kemudian bersikukuh untuk mempertahankan apa yang kita anggap benar padahal itu belum tentu benar. Maka kemudian segala pemikiran kita harus dikonfirmasi ke Al-Quran ataupun hadis. Oh, kalau sesuai berarti itu benar. Kalau nggak sesuai dengan Quran hadis berarti itu salah. Dan ketika pendapat orang lain berbeda, ya kalau memang pendapat itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis maka harus kita terima. Seperti itu. Teman-teman sekalian, pernah suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat. Mohon maaf, Rasulullah yang bertanya ya kepada para sahabat. Rasulullah bertanya, mal kibru, wahai para sahabat sekalian, sikap sombong itu seperti apa sih? Atau orang yang sombong itu orang yang seperti apa sih? Ya, itu pertanyaan Rasulullah kepada para sahabat. Kemudian para sahabat pun menjawab, orang yang sombong itu orang yang pakaiannya bagus, sendalnya bagus, penampilannya bagus, kemana-mana pakaiannya terlalu mewah, katakanlah mungkin dalam kondisi kita sekarang. Lalu kata Rasulullah, enggak gitu ya, innallahal jamil yuhibbul jamal, kata Rasulullah, enggak seperti itu. Orang yang pakainya bagus itu belum tentu sombong, karena innallahal jamil yuhibbul jamal, Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Lalu kemudian di akhir hadis Rasulullah menyebutkan al-kibru baturul haq wa humtun nas. Nah, sombong itu adalah baturul haq. Siapa di antara kita yang menolak kebenaran? Sesuatu yang jelas-jelas benar tapi dia tolak. Sesuatu yang jelas-jelas dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam hadis, dipahami oleh sekian banyak orang, dan itu suatu kebenaran, lalu kita tolak kebenaran itu, wa humtun nas, dan kemudian meremehkan ataupun memandang rendah orang lain. Nah, itulah kesombongan itu. Maka ya kita harus open minded tadi ya, terbuka pikirannya untuk menerima kebenaran dan juga menghormati pendapat orang lain yang mungkin berbeda dengan kita. Nah, berikutnya pelajaran ketiga teman-teman sekalian ya. Haji Ahmad Dahlan menyebutkan ini terkait dengan bagaimana semestinya kita manusia harus bersedia untuk berubah. Jangan kemudian statis, tapi harus dinamis gitu ya. Harus bersedia, siap untuk menerima suatu perubahan dan siap untuk berubah, siap untuk merubah diri. Beliau menyebutkan manusia itu kalau mengerjakan pekerjaan apapun ya, sekali, dua kali, berulang-ulang, maka hal itu kemudian menjadi kebiasaan, menjadi biasa. Kalau sudah menjadi sesuatu yang sangat dicintai ya, kebiasaan itu pun karena udah dicintai itu, maka sukar untuk diubah gitu ya.
Jadi kalau sudah menjadi suatu kebiasaan, rutinitas itu kadang susah untuk dirubah, apalagi kebiasaan itu sudah dicintai. Nah, sudah menjadi tabiat bahwa kebanyakan manusia membela adat kebiasaan yang telah diterima, baik itu dari sudut keyakinan ataupun iktikad, perasaan kehendak maupun amal perbuatan. Nah, jadi ketika sesuatu sudah menjadi kebiasaan, apalagi kebiasaan umum itu sudah menjadi suatu adat itu bisa menjadi suatu keyakinan dan kesepakatan komunitas tertentu, maka kebiasaan itu akan dibela sedemikian rupa. Maka ketika ada orang yang akan mengubah kebiasaan itu, ya, maka masyarakat itu akan membela adat dan kebiasaan yang sudah dicintai dan dianggap rutinitas ini. Bahkan mereka sampai mengorbankan jiwa raganya untuk mempertahankan bagaimana adat kebiasaan itu akan senantiasa eksis. Ya, jadi kalau dalam konteks sekarang, ya budaya itu harus dilestarikan, budaya itu harus dipelihara seperti itu. Nah, demikian itu karena anggapannya bahwa apa yang dimilikinya adalah sesuatu yang benar. Ya, karena mereka menganggap adat kebiasaannya adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang harus dijaga. Nah, ini konteksnya apa teman-teman? Sebenarnya Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin curhat ke kita. Jadi sebagaimana yang telah teman-teman pelajari sebelumnya, salah satu di antara kondisi umat Islam di Nusantara awal-awal Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin berdakwah adalah sedemikian parahnya umat Islam, mereka begitu melestarikan adat, budaya, kultur dan sebagainya yang itu kemudian dianggap sebagai suatu yang wajib, bahkan mereka mencampur adukan antara budaya dengan agama itu. Nah, dan ketika ada orang yang ingin merubah, nah ini termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan yang ingin merubah dan ingin menjelaskan ini suatu budaya, tidak wajib, bukan agama, gitu. Maka kemudian masyarakat kan menentang kan teman-teman, masyarakat menentang dan kemudian menganggap Kiai Haji Ahmad Dahlan ini kiai kafir lah, kiai gendeng lah dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin curhat kepada kita bahwasanya kalau kita ingin merubah suatu adat budaya yang sudah sedemikian rupa sedemikian rupa kuatnya di masyarakat, itu tidak mudah, pasti banyak yang menentang. Nah, tapi kita ya harus berusaha untuk merubahnya itu. Nah, ini penjelasannya. Apa yang kita miliki saat ini sungguhnya berangkat dari kebiasaan yang kita bangun, baik itu cara berpikir, cara bertutur, ataupun cara bertindak. Jadi kita hari ini adalah akumulasi dari kita masa lalu kita. Gitu ya. Nah, bagaimana kita hari ini, cara kita berkata, berpikir, bertindak itu, ya itu terbangun dari apa yang kita pelajari sebelumnya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, informasi yang kita dapatkan dari berbagai macam sumber. Apabila sudah menjadi kebiasaan yang melekat, maka akan sulit kita rubah. Bahkan kita rela berkorban jiwa dan raga. Jadi kadang apa yang sudah ada pada kepala kita, pada kebiasaan kita, dan kita mencintainya, maka kita kadang susah untuk merubahnya. Ya, jadi kalau udah menjadi watak, itu susah. Gitu ya. Nah, apa saja seperti pengetahuan, kepercayaan, perasaan, kehendak, tingkah laku yang kita miliki yang tumbuh dari kebiasaan, jangan tergesa-gesa diputuskan sendiri lalu dianggap benar. Hendaklah dipikir terlebih dahulu, dibandingkan, dikoreksi apakah itu sungguh suatu hal yang benar atau sebaliknya suatu yang salah. Jadi teman-teman sekalian ya, kita jangan kemudian mudah untuk memutuskan bahwasanya apa yang kita pahami selama ini adalah suatu yang jelas-jelas benar. Ya, maka apa yang kita anggap benar itu harus kita bandingkan dengan pemikiran-pemikiran yang lain. Kemudian kita klarifikasi dengan wahyu, dengan Al-Quran, dengan hadis, dan pendapat-pendapat ulama. Karena belum tentu apa yang ada pada pikiran kita itu adalah sesuatu yang benar. Ya, jadi kalau memang kita mendapati wah ini salah, maka harus dirubah. Jangan kemudian sudah jelas salah kok kita pertahankan. Nah, ini sekalian ya Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan kepada kita firman Allah yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 170, teman-teman. Teman-teman boleh buka ya, Al-Baqarah ayat 170. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana
awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Nah, jadi di ayat tersebut Allah menggambarkan ya, seperti apa sih kebanyakan dari manusia itu ya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada sebagian dari manusia ikutilah aturan-aturan Allah, ikutilah aturan-aturan agama, jangan melakukan itu gitu ya. Ini lalu kemudian qalu bal nattabi'u ma alfaina ali abana. Lalu kemudian kebanyakan dari mereka akan menjawab, tidak, kami lebih mengikuti peninggalan dari leluhur kami. Kami lebih mengikuti apa yang kita dapati dari nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Padahal sebenarnya nenek moyang mereka, leluhur mereka itu tidak tahu kenapa kemudian mereka melakukan ini dan ini. Itu hanya sekedar sebagai katakanlah warisan saja, warisan budaya saja. Nah, jadi kadang kita kebanyakan hanya seperti itu. Padahal semestinya kita harus lebih cerdas menerima berbagai macam yang diwariskan atau yang ditinggalkan dari nenek moyang kita. Apakah itu sesuai atau nggak sesuai, benar nggak dengan barometer agama. Seperti itu. Oke. Nah, kita lanjutkan. Oke, pelajaran yang keempat ya, tentang hakikat diri. Ya, kita dinasihati oleh Gajah Mada Dahlan untuk tahu tentang siapa sebenarnya diri kita, ya, kenapa kita diciptakan, untuk apa kita diciptakan, dan tujuan diciptakannya itu apa. Nah, ini belum menyebutkan manusia perlu digolongkan menjadi satu dalam kebenaran. Harus bersama-sama mempergunakan akal pikirannya untuk memikir bagaimana sebenarnya hakikat dan tujuan manusia hidup di dunia. Apakah perlunya hidup di dunia harus mengerjakan apa dan mencari apa dan apa yang dituju. Manusia harus mempergunakan pikirannya untuk mengoreksi soal etika dan kepercayaannya, tujuan hidup dan tingkah lakunya, mencari kebenaran yang sejati. Karena kalau hidup di dunia hanya sekali ini sampai sesat, akibatnya akan celaka dan sengsara selama-lamanya. Subhanallah ya teman-teman sekalian, ini kesadaran dari sosok orang yang besar yang sangat berkontribusi untuk umat ini ya. Beliau mengajarkan kepada kita, ya hidup sekali, hidup yang berarti. Hidup sekali harus betul-betul dipahami betul untuk apa kita hidup, apa yang kita cari dalam hidup ini. Seperti itu. Apa yang harus kita prioritaskan dalam hidup kita ini. Ya. Termasuk apa yang kita amalkan, apa yang kita yakini, apa yang kita pahami itu harus dikoreksi betul. Ya. Jangan sampai kemudian apa yang kita yakini itu salah, apa yang dikerjakan itu salah, gitu ya. Karena kalau udah salah di dunia akan sesat selamanya, ya, karena akan mempengaruhi bagaimana kehidupan kita selanjutnya. Ya, gitu. Maka kemudian ini teman-teman sekalian ya, meskipun masih muda, mungkin sekarang masih dalam proses pencarian jati diri gitu ya. Nah, ini sekalian teman-teman sekalian ya. Ayo ya, sampai hari ini ya, apa yang kita pahami itu udah betul belum? Apa yang kita amalkan udah betul belum? Jangan-jangan apa yang kita pahami, apa yang kita amalkan ini salah kayak gitu. Nah, dari situ kita harus terdorong untuk belajar lagi. Harus kemudian setelah belajar jadi tahu, oh ini benar, ini salah. Ya, karena nanti kalau udah salah sekali di dunia akan salah selamanya. Gitu ya. Sesat di dunia nanti pun akan sengsara di akhirat kelak. Harus betul-betul kita keras pada diri kita harus betul-betul koreksi dan mengkritisi betul selama kita hidup ini seperti apa dengan paham kita dan amal perbuatan kita. Oke. Pelajaran yang kelima. Nah, ini ada 2 poin teman-teman yang mengajarkan tentang bagaimana semestinya kita harus konsisten dengan kebenaran. Belum menyebutkan, setelah manusia mendengarkan pelajaran-pelajaran, ya, fatwa, ilmu-ilmu yang bermacam-macam, membaca berbagai macam buku, kemudian setelah mereka berdiskusi, berpikir, menimbang, membanding-bandingkan satu dengan yang lainnya, barulah kemudian mereka memperoleh suatu keputusan, memperoleh bahwa ini adalah suatu yang benar. Dengan akal pikirannya sendiri dapat mengetahui dan menetapkan inilah perbuatan yang benar. Ini Gajah Mada Dahlan sebenarnya ingin mengajarkan kepada kita bahwa Allah telah mengkaruniakan kepada kita nikmat yang sangat luar biasa berupa akal.
dengan akal ini kita bisa memilah dan memilih ya segala informasi, segala pengetahuan, segala ilmu yang kita dapatkan dari berbagai macam buku ataupun dari pendapat teman-teman kita, seperti itu. Maka jangan kemudian apa yang kita dapatkan dari buku, dari informasi teman, berita-berita itu langsung kita cerna, tapi harus kita pilih dan kita pilih. Oh ini mungkin banyak hoaxnya, oh ini banyak fitnahnya, oh ini banyak prasangka buruknya, oh ini nggak benar, ini nggak sesuai. Itu jangan kemudian otak kita ini kayak sampah gitu. Jadi memuat semua barang tanpa kita pilih dan kita pilih. Kalau memang itu sampah, itu suatu hal yang tidak baik, ya dibuang kayak gitu. Nah, jadi harus kita pilih dan pilih segala apa yang masuk ke otak kita. Ya kita pilih yang benar-benar saja supaya tidak jadi otak sampah itu sendiri gitu ya, teman-teman sekalian. Nah, poin yang kedua, ya, beliau menyebutkan sekarang, ya, kebiasaan manusia itu tidak berani memegang teguh pendirian dan perbuatan yang benar. Ya, jadi setelah manusia itu sebenarnya tahu, oh ini benar, ini salah, ini pantas, ini nggak pantas, ini baik, ini buruk, ini hak, ini batil, udah tahu itu, tapi terkadang mereka nggak komitmen, nggak konsisten dengan pengetahuannya itu. Ya, nggak berani untuk komitmen dengan apa yang benar itu. Karena apa, teman-teman? Karena mereka khawatir kalau mereka konsisten melakukan itu, ia akan terpisah dari apa-apa yang menjadikan dirinya senang. Ya. Khawatir akan terpisah dari orang-orang di sekitarnya. Nah, beliau menyebutkan pendek kata, banyak kekhawatiran itu yang akhirnya tidak membuat kita berani untuk komitmen kepada kebenaran. Kemudian ya bisa dikatakan beliau menyebutkan hidupnya itu ya seperti makhluk yang nggak berakal gitu ya. Jadi otak dan akalnya itu sekedar hiasannya di kepalanya. Digunakan tetapi setelah tahu benar salahnya tapi nggak dimanfaatkan itu hasil dari pemikirannya itu. Maka dia hidup asal hidup dan tidak komitmen dengan kebenaran itu. Ya kan teman-teman sekalian, mohon maaf. Hari ini kan banyak ya sebagian dari kita yang sudah tahu ilmu ya. Tahu ini salah, ini benar, ini hak, ini batil, ini halal, ini haram, ini pantas, ini nggak pantas, udah tahu kita semua itu. Tapi kadang ya pengetahuan kita bahwasanya ini benar tidak lalu mendorong kita untuk mengamalkannya. Pun demikian sebaliknya, pengetahuan kita bahwa ini ada sesuatu yang salah, ini yang nggak pantas, tidak kemudian mengontrol diri kita untuk meninggalkan hal-hal itu, tapi malah senang melakukannya. Seperti itu. Ya contoh sederhana kalau dalam konteks teman-teman, misalkan teman-teman tahu tuh, ini pacaran, zina ini, nggak boleh ini, tetapi ya enjoy saja pacaran gitu ya teman-teman misalkan gitu. Oh tahu ini maksiat, ini dosa, ini nggak pantas dilakukan, tetapi ya kita malah menikmati untuk berbuat dosa dan zina itu. Kayak gitu. Kita tahu ini bohong, ini dusta gitu ya, tapi ya kita masih asik aja berbohong, asik aja berdusta gitu ya. Kita tahu ini fitnah, ini ngegunjing, ngegosip, riba, tapi kita kadang menikmati aja menghibah, ngegosip, berprasangka buruk, negative thinking dan seterusnya. Nah, gitu. Berarti antara ilmu dan amal kita kan nggak sinkron. Ya. Padahal semestinya pengetahuan ilmu yang kita pahami itu menjadi kontrol diri semestinya agar kita komitmen dengan kebaikan dan kebenaran. Nah, ini nasihat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang bagaimana semestinya kita harus konsisten dengan ilmu yang kita miliki, konsisten untuk menepati kebenaran itu. Oke. Nah, ada beberapa penjelasan dari pelajaran yang kelima ini ya. Belum menyebutkan ya, untuk membangun kehidupan yang lebih baik, yang lebih terjaga, perlu dilakukan secara bersama-sama, berkelompok dan saling bekerja sama ataupun berorganisasi. Nah ini teman-teman sekalian ya, maaf. Di poin yang ini teman-teman, nah ini kan menyebutkan jadi ada poin tadi yang bagaimana semestinya kita harus saling mensupport dalam kebenaran ataupun mensupport saling mendukung untuk melakukan sesuatu yang baik kayak gitu ya. Karena kalau misalkan kita berbuat baik tapi sendiri ya, soleh tapi cuma sendirian, itu kadang berat gitu ya. Agar kita bisa menjadi orang soleh dan solehah, menjadi orang yang baik itu lebih mudah, maka kita harus saling mensupport dengan satu dengan yang lainnya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman
bisa membangun suatu lingkungan. Oh, saya anak yang soleh, lalu bapak ibu kita juga soleh dan solehah, adik kakak kita semuanya solehah, soleh dan solehah. Itu kan sangat kemudian mendorong kita untuk terus senantiasa menjaga kesalehan kita. Tapi kalau misalkan teman-teman sekalian solehnya sendiri, bapak ibunya nggak soleh, adik kakaknya nggak soleh, teman-teman di kos-kosan, di kontrakan nggak soleh, kan repot gitu ya. Teman-teman sudah niat mau jam 2 atau jam setengah 3 malam bangun untuk sholat tahajud gitu ya, betul bangun. Nah, setelah ketika bangun ternyata lihat teman-temannya lagi nonton film atau lagi nonton bola gitu, ya intinya temannya nggak mensupport untuk kebaikan, dan teman-teman akan terpengaruh, kayaknya asikan nonton bola daripada tahajud misalkan gitu ya. Teman-teman ingin baca Quran tapi lingkungan sekitarnya lagi lihat WhatsApp lah atau lagi sibuk dengan sosial medianya, nanti itu akan mendorong kita teman-teman ya untuk kemudian ikut-ikutan mereka yang nggak baik itu. Maka bagaimana kemudian kalau kita ingin tetap dalam kesalehan dan kebaikan, kita harus saling mensupport satu dengan yang lainnya. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, kalau bahasa Quran ya, harus saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Nah, kemudian kebenaran yang kita yakini setelah dilakukan pengkajian dan pengkoreksian harus kita laksanakan secara kontinu, konsisten, dan tidak perlu khawatir terhadap setiap gangguan yang didapatkan, termasuk hilangnya kesenangan dan kawan atau teman dekat. Jadi udah bismillah teman-teman sekalian ya, kalau kita udah tahu ini suatu hal yang benar, ya harus konsisten untuk melakukannya. Gak usah khawatir kita nanti menjadi hidupnya jadi berat, jadi nggak senang gitu ya, nggak bahagia, dan kemudian kawan di sekitar kita meninggalkan kita. Nggak usah khawatir gitu sekalian, karena insya Allah kita meninggalkan nikmat dalam maksiat, kita akan mendapatkan nikmat dalam taat gitu. Jadi bagaimana kita harus berusaha untuk mendapatkan nikmat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian beliau menyebutkan pula manusia itu asal mulanya suci. Manusia itu asal mulanya fitrah ya, suci. Disebutkan dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kullu maulud, setiap bayi itu dilahirkan alal fitrah, dilahirkan dalam kondisi fitrah, dalam kondisi suci. Jadi sebenarnya awal mula manusia itu ibarat seperti kertas ya, seperti kertas yang putih ya, yang belum ada coretan apapun. Inilah awal mulanya manusia. Fa'abawahu yuhawidanihi aw yunasrani aw yumajjanihi. Lalu kemudian kertas yang putih ini ya akan penuh dengan coretan hitam, akan penuh dengan coretan merah ataupun coretan yang lainnya. Itu tergantung dari kedua orang tuanya, lingkungan sekitarnya, kemudian guru-guru yang ia belajar dengannya, buku-buku yang dibacanya, informasi yang ia dapatkannya, itulah yang kemudian akan mempengaruhi bagaimana kertas yang putih ini akan penuh dengan coretan apa. Pun demikian penjelasan dari K.J. Ahmad Dahlan juga seperti itu. Awalnya kita manusia itu suci, tetapi nanti akan kemasukan berbagai macam informasi, berbagai macam adat, berbagai macam hal yang nanti bisa jadi itu akan mengotori hati kita, diri kita, sehingga kemudian akan mengandung berbagai macam kotoran dan penyakit. Seperti itu. Nah, karena hati dan dirinya itu udah penuh dengan berbagai macam penyakit itu. Nah, padahal penyakit itu jelas-jelas menolak kebenaran dan hal yang baik, maka kemudian dirinya pun akan menolak ajaran yang baik dan yang suci ataupun yang benar tadi. Nah, maka kemudian bagaimana semestinya kita membersihkan hati ataupun diri yang sudah penuh dengan noda-noda hitam itu ya, dengan bertobat. Lalu setelah bertobat itu insya Allah kita akan menerima berbagai macam ajaran-ajaran yang ada di dalam agama kita, sehingga kemudian kita tetap akan Idul Fitri ya, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian kita. Itu teman-teman sekalian ya. Jadi setiap kita awalnya adalah baik, awalnya adalah suci, awalnya adalah bersih, tetapi perbuatan kita, orang-orang di sekitar kita, dan berbagai macam hal yang ada di sekitar kita akan mempengaruhi bagaimana kejernihan dan kebersihan diri kita itu. Kalau ngerasa kita terlalu banyak dosa, terlalu banyak kotorannya, ya harus diperbaiki, sehingga kemudian kebaikan itu akan masuk pada diri kita. Oke. Nah, lalu pelajaran yang ke-6 tentang tanggung jawab dan rela berkorban. Beliau mengingatkan kebanyakan pemimpin-pemimpin rakyat
presiden, pejabat, ya, DPR dan sejenisnya belum berani mengorbankan harta benda dan jiwanya untuk berusaha tergolongnya umat manusia dalam kebenaran. Jadi ya para pemimpin-pemimpin sibuk hanya untuk ya memperkaya dirinya, keluarganya dan kelompoknya. Mereka sibuk ya, untuk ngurusi dirinya sendiri, bahkan banyak kemudian para pejabat-pejabat dan pemimpin-pemimpin negara menggunakan kepemimpinan dan jabatannya hanya untuk ya dirinya sendiri, tidak untuk menyampaikan atau menyalurkan aspirasi rakyat dan untuk mensejahterakan orang-orang yang dipimpinnya. Apalagi mengusahakan bagaimana mereka itu senantiasa dalam kebenaran. Masalah harta aja mereka bingung, kemudian nggak mau mengorbankan harta mereka dan jiwanya, tetapi apalagi kemudian untuk masalah bagaimana mengarahkan kepada kebenaran, itu tentu hal yang sangat jauh bagi pemimpin-pemimpin tersebut, kata Kiai Ahmad Dahlan ya. Malah pemimpin-pemimpin itu biasanya hanya mempermainkan, memperalat manusia yang bodoh-bodoh dan lemah-lemah itu. Nah, jadi intinya apa teman-teman sekalian? Melalui pernyataan ini Kiai Ahmad Dahlan ingin mengingatkan kita kalau nanti menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin-pemimpin yang amanah. Jadilah pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab. Jadilah pemimpin-pemimpin yang rela berkorban untuk mengorbankan harta benda dan jiwanya untuk membantu orang yang dipimpinnya tadi, warga negaranya tadi. Jangan lupa bahwasanya misalkan seorang pemimpin pejabat negara itu mendapatkan penghasilan itu pun dari pajak-pajak yang dikumpulkan oleh rakyatnya. Jadi jangan lupa itu. Sehingga kemudian kita harus memberikan kemanfaatan bagi mereka. Termasuk kita diingatkan kalau kita menjadi warga negara, jangan kemudian bisa mudah dipermainkan dan diperalat gitu. Kalau kita mudah dipermainkan dan diperalat jadi robot gitu ya, maka ya beliau secara tidak langsung mengatakan kita berarti termasuk orang yang bodoh dan lemah. Agar kita tidak menjadi orang yang bodoh dan lemah, jangan mau diperalat dan dipermainkan oleh pemimpin-pemimpin kita. Kita harus kritis gitu ya. Setiap kebijakan, setiap undang-undang, setiap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini harus kita kritisi. Sesuai nggak untuk kepentingan kita? Atau sekedar untuk menyengsarakan, ya kita harus kritisi dan harus kita luruskan. Seperti itu. Oke, adapun pelajaran yang terakhir, ya, falsafah yang ketujuh, ya tentang bagaimana ya kita belajar, gitu ya, teman-teman sekalian. Beliau menyebutkan pelajaran itu terbagi atas dua bagian. Belajar itu ada dua hal. Pertama, belajar ilmu. Kita mempelajari tentang pengetahuan, tentang teori apapun itu. Dan yang tahapan yang kedua adalah kita belajar untuk mengerjakan ataupun mempraktekkan, mengamalkan apa yang kita ketahui dan apa yang kita pahami. Jadi belajar ada dua tahap ya teman-teman, belajar ilmu. Setelah kita dapat ilmu itu, ya belajar untuk mengamalkan ilmu itu. Beliau memberikan penjelasan di sini ya, semua pelajaran harus dengan sedikit demi sedikit. Ya, jadi semua itu by proses, step by step, nggak ada yang kemudian langsung sekaligus, ya, sedikit demi sedikit, setingkat demi setingkat. Misalnya seorang anak akan mempelajari huruf A, B, C, D. Kalau A, B, C, D itu belum benar-benar paham, ya jangan kemudian ditambah pelajarannya ke E, F, G, dan seterusnya. Demikian juga dalam belajar amal harus dengan cara bertingkat-tingkat, step by step. Ya, kalau satu saja belum selesai, ya jangan kemudian nambah ke yang kedua, pun demikian seterusnya. Seperti itu teman-teman. Ya, ini beberapa pelajaran yang disampaikan oleh Kiai Ahmad Dahlan yang subhanallah ya, kalau kita ingin mempraktekkan nasihat-nasihat tersebut ya dalam kehidupan kita sehari-hari sangat luar biasa. Nah, teman-teman sekalian, ya 7 falsafah tadi, ya, kalau kita simpulkan, yang pertama bagaimana kita itu harus hidup yang terbaik selama hidup di dunia ini, lalu tidak takabur, tidak sombong, harus open minded, terbuka menerima kebenaran, lalu harus bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai hidup yang terbaik, menjadi soleh, tapi jangan soleh sendiri, tapi juga harus mensalehkan orang-orang yang lainnya. Lalu
setelah kita tahu ilmu, kita harus konsisten dengan ilmu itu, dengan kebenaran itu, dan terus berkelanjutan, berkesinambungan untuk melaksanakan kebenaran itu, istiqomah di dalamnya. Lalu ketika kita menjadi pemimpin, kita harus tanggung jawab dan rela berkorban, menjadi warga negara harus kritis seperti itu, dan kemudian mempraktekkan ilmu yang kita miliki secara bertahap, maka insya Allah kita akan menjadi muslim yang baik, menjadi muslim yang soleh. Seperti itu, teman-teman sekalian. Ya, penjelasan tentang 7 falsafah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oke, sampai di sini silakan, saya persilahkan teman-teman sekalian untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Silakan teman-teman sekalian. Kalau ada yang nggak jelas atau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Untuk PPT, untuk materi PPT bisa atau tidak, Pak? Gimana, Mas Satria? Untuk materi ini PPT-nya, untuk bahan belajar gitu, bisa nggak? Ya, siap-siap, nanti kita share, Mas Satria. Nanti kita share. Baik, Pak. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan tentang PPT tadi. Oke, semuanya udah jelas? Oke. Nah, Mas Hendra, mau bertanya? Ya, tanya Pak. Silakan, Mas Hendra. Oke. Bagaimana sikap kita ketika kita melihat ada yang kurang benar lah, gitu, tapi itu ada di orang yang lebih tua atau bapak-bapak gitu. Oke. Tapi kita masih takut untuk membenarkan gitu, Pak. Oke. Jadi ada yang salah dari saudara kita, tapi saudara kita itu lebih tua gitu ya, dan kita mungkin sungkan untuk mengingatkan gitu ya. Bagaimana sikap kita? Oke. Pertama ya, setiap kita punya kewajiban untuk merubah ataupun mengingatkan orang yang berbuat salah atau berbuat kemungkaran. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa in lam yastati fa bilisanihi, fa in lam yastati fa biqalbihi, wa huwa ad'aful iman." Yang artinya, barang siapa di antara kita yang melihat suatu perbuatan dosa, kemaksiatan, kemungkaran, perbuatan salah, maka wajib bagi kita untuk merubah hal itu. Nah, bagaimana cara merubahnya? Yang pertama, falyughayyir biyadihi. Ya, kita harus berusaha untuk merubah kemungkaran tersebut, hal yang nggak baik tersebut dengan tangan kita atau dengan wewenang yang kita miliki, gitu ya. Nah, jadi dengan perbuatan, gitu ya, dengan perbuatan yang kita ya bisa lakukan seperti itu. Nah, fa in lam yastati fa bilisani, kalau dengan perbuatan nggak bisa, maka dengan lisan kita. Nah, gitu. Kalau misalkan kita mengingatkan pun kemudian kayak enggan, nggak pantas, nggak mampu seperti itu, fa biqalbihi, maka minimal kita mengingkari dan tidak suka dengan keburukan ataupun perbuatan yang salah itu. Wa huwa ad'aful iman. Kalau kita baru sekedar merasa nggak senang gitu ya, merasa benci, merasa nggak terima dengan kemungkaran dan perbuatan dosa itu, maka wa huwa ad'aful iman, itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya gitu. Tapi ya, maka kayak gini, misalkan gini, Mas Hendra ngelihat ada si A, ya, si A ini nggak sudah adzan udah berkumandang tapi nggak segera sholat gitu ya, maka falyughayyir biyadihi. Bagaimana cara merubah? Dengan perbuatan, dia tarik, ayo sholat gitu, kita tarik dia itu untuk berangkat ke masjid kayak gitu. Kalau nggak mampu dengan ucapan, ayo mas, mbak, atau siapa, sholat, sudah adzan udah berkumandang. Nah, kalau kita dengan tangan nggak mampu, dengan lisan nggak mampu, wa biqalbi, ya, dengan hati kita gimana? Ya mendoakannya, lalu menganggap kamu ini berbuat salah, nggak benar, tapi hanya kerentak dalam hati, tidak terucap dan tidak terima teruskan dengan perbuatan. Nah,
kalau misalkan konteksnya dia lebih tua, bagaimana? Seperti itu. Di dalam Quran surat Luqman ayat 15. Ya, di situ konteksnya orang yang berbuat salah itu adalah kedua orang tua kita, gitu ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Nah, dalam konteks ayat itu Allah menerangkan apabila kedua orang tuamu menyuruh kamu untuk berbuat salah, berbuat yang enggak benar, fala tuti'huma. Jangan ikuti perintah kedua orang tua yang tersebut, tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya, tetap harus kita pergauli kedua orang tua dengan baik dan harus kita nasihati dengan baik, ya gitu. Nah, jadi tetap kita harus ingatkan, tapi juga dengan cara yang baik, jangan dengan kata-kata yang kasar seperti itu. Nah, meskipun terkadang nasihat itu tidak harus dengan lisan gitu ya teman-teman ya, dengan sikap pun bisa, gitu ya. Dengan sikap pun bisa. Misalkan kayak misalkan mendiamkan orang yang berbuat salah itu bukan kemudian bersikap diam itu kemudian salah. Mendiamkan dalam arti tidak berinteraksi. Tujuannya apa? Biar dia sadar kalau kamu ini salah gitu. Tetapi lagi-lagi kalau dalam Islam jangan lebih dari 3 hari ya, gitu. Nah, kadang ya orang itu tidak perlu diingatkan, tidak perlu ditabuk gitu baru sadar gitu ya. Dengan kita mendiamkan sebenarnya dia itu sadar, oh berarti ada sesuatu yang salah dari diri kita. Nah, kalau orang tua ya tentu kita tetap harus mengingatkan dengan cara yang baik seperti itu. Gitu Mas Indra. Iya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Mau bertanya. Silakan Mbak Ana. Jika salah satu falsafah dari Kiai Ahmad Dahlan tidak dijalankan atau dikerjakan, apakah orang tersebut masih disebut sebagai muslim yang baik? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ana. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang berbunyi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Yang artinya di antara tanda atau indikasi kebaikan keislaman seorang itu, ya, baik buruknya keislaman seorang itu, ya, adalah tarku ma la ya'ni, meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Nah, para ulama menerangkan bahwa dari hadis itu kualitas keislaman kita itu bertingkat-tingkat, gitu ya. Jadi kualitas keislaman kita itu bertingkat-tingkat. Ada yang mungkin bisa dikatakan nilainya 100, ada yang mungkin keislamannya nilainya baru 90, 80, 70, 60 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kalau kita ingin menjadi muslim yang kafah, muslim yang totalitas, ya kita harus mengejarkan menjalankan 100% aturan-aturan di dalam Islam dan meninggalkan 100% larangan-larangannya. Nah, pertanyaannya kan itu sangat susah ya Mbak Ana ya, kayak gitu ya. Nah, termasuk apa yang dijelaskan oleh Kiai Ahmad Dahlan ini kan hasil dari pemahaman beliau. Nah, dan ini mungkin ya bisa dikatakan sebagai standar baik buruknya Islam menurut Kiai Ahmad Dahlan, seperti itu ya. Dan itu tentu berbeda kalau dipraktekkan untuk yang lainnya, seperti itu. Jadi menurut Kiai Ahmad Dahlan, muslim yang baik itu ya mengamalkan 7 falsafah itu. Dan 7 falsafah itu kan kalau kita perhatikan itu sangat tergantung kepada konteks di mana Kiai Ahmad Dahlan itu hidup, gitu ya, pada saat itu. Dan itu akan berkembang dalam konteks kita hari ini. Karena tentu masalah yang kita hadapi sekarang lebih kompleks ya, teman-teman, lebih bermacam-macam gitu ya. Tantangannya pun semakin berat dan besar gitu ya. Di zaman Kiai Ahmad Dahlan belum ada sosial media gitu ya. Mungkin kayak zaman dulu pergaulan laki-laki dan perempuan tidak sebebas sekarang kayak gitu kan. Ya, dan itu berarti kan menjadi tantangan tersendiri buat kita kan, seperti itu Mbak Ana ya. Jadi beliau ya, memahami dengan melaksanakan 7 hal tadi, ya insya Allah kita akan menjadi muslim yang baik. Tapi syarat untuk menjadi muslim yang baik itu sangat banyak gitu ya. Nah, misalkan dalam hadis disebutkan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Subhanallah itu.
disebutkan oleh Rasulullah, muslim yang baik itu, muslim yang benar itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yakni saat dimana muslim yang lainnya tidak terganggu dengan ucapan dan perbuatannya. Wah, berat banget ini. Kalau misalkan apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan itu mengganggu orang lain menjadi terluka, tersakiti dengan ucapan dan perbuatan kita, berarti kita jangan terlalu pede untuk menganggap diri kita muslim yang baik. Ini contoh itu. Jadi muslim yang baik adalah mereka yang terjaga perbuatan dan juga perkataannya untuk tidak melukai orang lain. Dan masih banyak lagi standar-standar dari kebaikan keislaman seorang. Dan lagi-lagi tadi sangat banyak aturan-aturan Allah yang harus kita jalankan dan banyak sekali larangan-larangan Allah yang harus kita tinggalkan, dan terkadang kita masih suka meninggalkan perintah-perintah Allah dan kadang kita masih suka untuk menjalankan larangan-larangannya. Nah, nanti kadar baik buruknya keislaman kita tergantung dari sejauh mana kita berusaha untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kayak gitu. Sehingga kualitas kita pun bertingkat-tingkat. Gitu, Mbak Ana. Ya, Pak, terima kasih. Silakan yang lain. Bapak mau tanya. Pak mau tanya, Pak. Oke, silakan. Siapa nih, Mas? Saya, Pak. Oke, Mas Adnin. Oke. Silakan, Mas Adnin. Yang lainnya nanti. Bagaimana cara kita istiqomah di dalam hijrah menuju muslim yang baik, Pak? Kadang kalau kita hijrah, ada godaan untuk bermaksiat lagi, itu gimana? Oke, ya, terima kasih Mas Adnin gitu ya. Betul ya, yang namanya hijrah, istiqomah, konsisten untuk senantiasa taat, untuk senantiasa menjaga diri itu berat, gitu ya. Itu berat, nggak mudah, gitu ya. Banyak sekali godaan, banyak sekali gangguan seperti itu ya. Termasuk tadi yang curhatannya dari Gajah Madaran juga seperti itu ya. Kalau kita ingin berubah menjadi baik ya, kita harus siap ditinggal teman ya, siap mungkin mendapatkan ya tadi hal-hal kesenangan yang mungkin selama kita berbuat maksiat dan dosa kita mendapatkan nikmat itu. Mohon maaf teman-teman, kalau maksiat itu nikmat nggak? Kalau berbuat dosa dan zina itu nikmat nggak? Mas Adnin, nikmat nggak kalau maksiat? Nikmat, Pak. Hah? Nikmat nggak? Kalau jalan berduaan, pacaran, saling tukar pikiran, sharing sama orang yang dicintai dan mencintai kita, tapi itu belum halal ya, nikmat nggak? Mbak Syahla, nikmat nggak? Padahal itu maksiat kan sebenarnya gitu ya. Itu tapi nah itu memang ya godaannya seperti itu. Banyak nikmat-nikmat yang mungkin didapatkan oleh kita ketika kita berbuat dosa dan maksiat gitu. Tapi itu nikmat yang menjerumuskan, nikmat yang melalaikan gitu. Dan insya Allah kalau kita itu berusaha untuk taat, kita akan mendapatkan nikmat dalam taat gitu. Dalam sholat khusyuk itu ada kenikmatan, dalam membaca Al-Quran itu ada kenikmatan. Nah, pertanyaannya kita udah mendapatkan itu belum? Nah, ini sebenarnya ya Mas Adnin gitu ya. Nah, salah satu di antara cara agar kita bisa terus istiqomah dalam ketaatan itu, ya kita berusaha untuk mendapatkan kenikmatan dalam ketaatan. Kadang kan beda kondisinya. Seringkali kita kalau sholat rasanya berat gitu, baca Quran rasanya berat gitu ya. Tapi membaca Quran kadang 1-2 lembar itu udah ngantuk gitu ya, udah bahkan panas mungkin ya. Tapi kok kalau melihat drakor itu berjilid-jilid ya, berepisode-episode kok kayaknya nggak bosen gitu ya. Terus satu episode selesai ingin lihat episode yang lainnya. Ini berarti ada apa gitu ya. Padahal Quran itu kan surat-surat cinta dari Allah yang semestinya kita rindu untuk membacanya kan, seperti itu. Tapi kenyataannya dalam keseharian nggak seperti itu. Nah, maka yang pertama agar kita bisa istiqomah ya kita harus kemudian menjalankan segala apa yang kita lakukan itu berdasarkan ilmu. Dengan ilmu itu kita akan kemudian yakin apa yang kita jalankan itu adalah suatu yang benar. Nah, kemudian bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan
kenikmatan dalam taat, ya, salah satunya misalkan ketika kita beribadah, kita harus benar-benar antak budallah ka'annaka taraf in lam takun taraf innahu yarab. Kita merasa diawasi oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, sehingga ya kita merasa dekat dengan Allah. Karena janji Allah, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ya, kalau kita benar-benar dekat sama Allah, tatmainnul qulub, kita hatinya akan tenang. Ya, termasuk kalau kita udah dekat sama Allah, kita mencintai Allah dan Allah cinta kita. Allah menyebutkan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Jadi janji Allah, kalau kita udah dekat sama Allah, taat sama Allah, Allah akan pertama memberikan solusi, jalan keluar atas setiap masalah yang kita hadapi. Yang kedua, memudahkan seluruh urusan kita. Dan yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari tempat-tempat yang tidak kita sangka-sangka. Hidupnya akan mudah kalau kita dekat sama Allah. Kan yang memberi rezeki Allah, yang memberikan kesehatan Allah, yang memudahkan urusan kita Allah. Nah, itu satu. Nah, maka kita harus berusaha dekat dengan Allah, kita akan mudah hidupnya insyaallah. Berikutnya, Mas admin tadi ya, sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Gajah Madalan juga, kita harus menciptakan lingkungan yang kondusif. Ya, maka kalau kita ingin baik, ingin istiqomah, cari teman yang, kalau kita ingin soleh, solehah, carilah teman yang soleh dan solehah juga. Gitu. Jadi jangan soleh sendiri. Dekatnya itu sama yang soleh dan solehah tadi. Gitu. Kita ingin beribadah, teman yang satunya ingin berbuat dosa, gitu, ingin maksiat, ya tentu kita mungkin dengan dorongan nafsu kita ingin berbuat maksiat tadi, kayak gitu. Ya, maka cari teman yang soleh dan solehah juga. Gitu. Dan berikutnya, jangan lupa untuk senantiasa men-charge gitu ya, mensupport diri kita dengan ilmu. Nah, maka harus sering mengikuti kajian, mendengarkan nasihat-nasihat. Dengan nasihat itu kita akan diingatkan dalam kebaikan. Seperti itu, Mas admin, gitu ya. Ya, tidak mudah untuk istiqomah, tapi kalau kita berusaha kita akan bisa. Seperti itu. Silakan yang lain. Bapak mau tanya. Mbak Endra ya, silakan Mbak Endra Nisa. Terkait dengan pelajaran 1, yaitu kematian, apakah orang yang soleh maupun solehah namun masih memiliki dosa, apa dia tetap merasakan siksa kubur? Makasih Pak. Oke, terima kasih Mbak Endra. Jadi ada step ya, ada tahapan ya, sebelum kita ke surga ataupun ke neraka. Jadi orang yang telah meninggal dunia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai yang tadi ya baru meninggal dunia, ya, itu tidak langsung ke surga ataupun ke neraka, tetapi mereka menunggu di suatu tempat di suatu alam yang disebut dengan alam barzah ataupun alam kubur, ya, alam barzah ataupun alam kubur. Bagi orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, ya, yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh malaikat mungkar dan nakir, gitu ya, dengan baik, lolos gitu ya ujiannya, gitu, uji kompetensinya lolos, gitu ya, maka kemudian ia akan mendapatkan tempat yang disebutkan oleh Allah dengan apa? Dengan illiyin, tempat yang mulia. Ia akan mendapatkan nikmat kubur selama di alam barzah itu. Nah, bagi mereka yang tidak baik, gitu ya, yang banyak berbuat dosa maksiat, gitu, kemudian tidak lolos menjawab 3 pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir, uji kompetensinya nggak lulus, maka dia akan mendapatkan apa yang disebut dengan azab ataupun siksa kubur, dan ditempatkan di tempat yang sangat buruk yang disebut dengan sijin, gitu ya. Kalau orang baik namanya illiyin, ruhnya orang baik ditempatkan di illiyin, dan orang yang mendapatkan siksa kubur, orang-orang yang nggak baik disebut dengan sijin. Nah, seperti itu. Tadi Mbak Endra ya, Endra Nisa itu ya. Oke, jadi nanti kalau orang baik, orang soleh,
kemudian lancar ketika ujian yang diberikan oleh Munkar dan Nakir, akan mendapatkan nikmat kubur. Kalau nggak lancar, banyak dosa, lalu banyak perbuatan-perbuatan yang kemudian menjadikan dia akan mendapatkan siksa kubur, maka dia akan mendapatkan siksa kubur di alam barzakh. Nanti tergantung dari apa namanya ya penilaian dari Munkar dan Nakir tadi. Seperti itu, Mbak Hendra. Gitu. Dan kita, teman-teman sekalian ya, diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah untuk senantiasa agar berdoa kepada Allah agar terhindar dari siksa kubur. Ya, di akhir sholat kita, setelah doa tahiyat kan ada doa ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri. Ya, wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masyihi dajjal. Nah, salah satu doa yang kita panjatkan di situ adalah kita memohon kepada Allah supaya kita terhindar dari min adzabil qabri, dari azab kubur. Luar biasa pedihnya azab kubur itu, dan akan dirasakan oleh seorang itu sampai ya Allah menetapkan terjadinya hari kiamat. Nah, padahal kita nggak tahu itu ya kapan akan terjadi hari kiamat, 1000 tahun, 2000 tahun yang akan datang, wallahu a'lam bishawab. Dan orang yang mendapatkan azab kubur itu terus akan merasakan itu sampai terjadinya hari kiamat dan kemudian dibangkitkan. Gitu, Mbak Indra. Ya Pak, makasih. Sama-sama. Oke. Silakan yang lain. Saya Pak. Mbak Hanifan, silakan Mbak Hanifan. Oke. Hanya bagaimana tanggapan Bapak tentang orang yang maksiat jalan, ibadah juga jalan. Oke. Misalnya saya pernah dengar Ustaz saya menyampaikan ada seorang Ustaz yang tidak bisa meninggalkan musik gitu, tapi beliau juga sholat malamnya juga sangat kenceng. Ibaratnya kalau udah dengerin musik nanti sholatnya sampai 5 juz kayak gitu. Kalau halnya kayak misal orang udah berikat gitu. Kalau saya nonton sama, saya berarti harus di bawah 1 juz kayak gitu misal. Gimana tanggapan Bapak? Oke, terima kasih Mbak Hanifan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengklasifikasikan kita manusia terbagi menjadi beberapa kelompok. Oke. Dan disebutkan wa minhum zalimun li nafsi. Ada sebagian dari kita manusia yang zalimun li nafsi, zalim terhadap diri kita sendiri. Yakni para ulama menerangkan mereka yang lebih banyak berbuat dosa, lebih banyak melanggar perintah-perintah Allah daripada menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larang-larangannya. Lalu yang kedua ada yang wa minhum muqtasidun. Ya, ada juga mereka yang muqtasid, yang tengah-tengah gitu ya. Tengah-tengah di sini berarti kadang berbuat baik, kadang berbuat buruk gitu ya. Kadang tadi sholat, kadang maksiat gitu ya, kadang drakor, kadang baca Quran gitu ya, kadang dengerin musik, kadang ngapalin Quran gitu dan seterusnya. Jadi muqtasid gitu ya, tengah-tengah lah gitu, kadang maksiat, kadang taat. Nah, kemudian wa minhum sabiqun bil khairat. Nah, yang paling baik adalah yang sabiqun bil khairat, fastabiqul khairat ya, yang sudah berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan gitu. Dia udah menang melawan diri sendiri gitu. Sudah bisa mengontrol dirinya untuk tidak berbuat dosa dan maksiat, kemudian udah sabiqun bil khair, udah berlomba-lomba dia dalam kebaikan. Jadi udah sibuk untuk berbuat baik sampai kemudian melupakan hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi memang bertingkat-tingkat ya ada gitu ya, dan Allah pun menerangkan itu gitu ya. Ya seperti kita lah, ada istilahnya Islam kita itu ada Islam yang masih Islam KTP, Islam identitas gitu ya. Ya, Islamnya baru di KTP. Lalu ada Islam yang Islam keturunan. Ya, Islamnya itu karena apa? Saya Muslim karena ya bapak ibu saya Muslim gitu. Tetapi mereka yang keturunan, yang KTP kadang tidak paham dengan Islamnya. Gitu ya. Ada orang yang ya Islamnya, ya alhamdulillah KTP-nya Muslim, keturunan juga Muslim, ya. Lalu dia paham dengan Islam tapi baru sekedar paham,
dan tidak mengamalkan gitu ya. Nah, ada juga yang sudah paham Islam kemudian mengamalkan Islam. Nah, itu cuma bertahap dan tergolong menjadi beberapa golongan. Nah, kita termasuk yang mana ya gitu. Ya. Dan tentu dalam pandangan Allah tentu berbeda-beda. Setiap kita punya kadar keislaman yang berbeda dan kualitas keislaman kita juga berbeda-beda. Di Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Allah menciptakan kita, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, mereka terbagi-bagi menjadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, agar mereka saling mengenal satu dengan yang lain. Tapi perbedaan jenis kelamin, perbedaan asal daerah, perbedaan asal bangsa itu bukan menjadi standar baik buruknya di mata Allah, tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Ya, yang terbaik dari diri kita dalam pandangan Allah, dalam kacamata Allah adalah atqakum. Siapa di antara kita yang paling bertakwa? Siapa di antara kita yang fastabiqul khairat? Nah, yang tadi kadang maksiat, kadang taat, itu ya masih muqtasid gitu ya. Nah, ada juga yang masih tersibukkan, masih banyak berbuat dosa dan lupa untuk taat. Yani yang dzalimun li nafsi. Gitu Mbak Hanifan. Jadi memang bertingkat. Oke. Silakan yang lain. Oke. Yang lain dipersilakan. Masih ada sekitar 5 atau 7 menit. Oke. Sudah cukup? Nggak ada lagi pertanyaan? Pak, maaf mau tanya. Silakan Mbak. Terkait my class tadi, Okay. Itu enrollnya tuh salah ya Pak, suruh ngulangi terus. Oh iya, nanti coba saya cek lagi ya Mbak Syahla ya. Tapi kalau tadi sebenarnya sudah benar sih, sudah saya setting seperti itu. Oh ya, baik Pak, terima kasih. Ya, nanti kalau tidak bisa nanti saya hubungi ke BSI ya Mbak Syahla ya. Ya Pak, terima kasih. Sama-sama. Teman-teman yang lain yang masih ada kendala dengan My Class nanti bisa japri ya, atau bisa nyampaikan di grup. Ya nanti saya ke BSI untuk memperbaiki. Seperti itu. Demikian, nanti untuk materinya saya share di WhatsApp grup ya. Ya nanti bisa dipelajari. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.